bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Febri Handini MKM selaku dosen kami dalam keperawatan komunitas. Nah, terima kasih pula saya ucapkan kepada para responden yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk mengikuti seminar acara penyuluhan yang kami adakan. Nah, sebelum itu izinkan dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ananda Humaira. Saya di sini selaku moderator dalam penyuluhan ini yang akan memimpin jalannya yang akan memimpin jalannya penyuluhan pada hari ini. Nah, lalu di sini saya juga akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yang mana ada Trifani Fasmego Escape, Trifani sebagai penyaji dalam penyuluhan hari ini. Lalu ada Debbie Aprilia sebagai fasilitator, lalu ada Puput Wahyu Ningsih sebagai fasilitator, ada Marsha Fauzia sebagai observer, lalu ada Khairunisa Yasmin sebagai observer, lalu ada Mona Andini sebagai fasilitator, dan Welia Dwi Andriesi sebagai fasilitator, dan Siska Salsabila sebagai fasilitator, dan Resti sebagai fasilitator. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan susunan acara, yang mana acara kita pada hari ini bertemakan tentang penyuluhan mengenai ASI inklusif pada ibu menyusui. Nah, di sini tujuannya untuk menyampaikan pendidikan kesehatan terkait apa-apa aja yang menyangkut tentang ASI inklusif. Nah, untuk waktunya mungkin waktu yang dibutuhkan di sini kurang lebih 25 menit, yang mana 5 menit ini adalah waktu dalam moderator menyampaikan jalannya diskusi, lalu 15 menit adalah penyajian, dan 5 menit terakhir adalah sesi tanya jawab. Nah, di sini sebelumnya Ananda ingin mengontrak waktu dulu kepada responden. Apakah bahasanya lebih baik menggunakan bahasa Minang apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Pada responden? Aku dulu guys. Bahasa Minang lah. Bahasa Minang. Ya, untuk penyajian nanti mungkin bahasa Indonesia ya, tapi kalau untuk penjelasannya nanti pakai bahasa Minang. Baik, langsung saja, waktunya lebih kurang 15 menit saya serahkan kepada penyaji, yaitu Trifani Fasmego. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu saya untuk sedikit menjelaskan apa itu ASI inklusif. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, saya ingin bertanya dulu kepada kakak-kakak dan ibu-ibu yang ada di dalam Zoom ini. Apakah kakak-kakak ibu-ibu ada yang mengetahui apa itu ASI inklusif? Enggak, Mbak. Kak Yola tahu apa itu ASI inklusif, Kak? Enggak, Mbak. Enggak. Kalau lain ada yang tahu apa itu ASI inklusif? Enggak. Katakan ayo. Ini ASI inklusif atau lebih tepatnya pemberian ASI secara eksklusif adalah bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lainnya seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Nah, dalam pemberian ASI eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu minimal pemberiannya 4 bulan. Tetapi sebagusnya kita memberikan ASI eksklusif ini waktunya sebanyak 6 bulan. Terus, next. Host.
Nah, selanjutnya di sini ada manfaat dari pemberian ASI eksklusif, ada 2. Satu manfaatnya manfaat untuk bayi. Yang kedua ada manfaat untuk ibu. Nah, manfaat untuk bayi ini, ASI ini mengandung protein yang spesifik untuk melindungi bayi dari alergi. Kadar selenium yang melindungi gigi dari kerusakan. Nah, ASI juga dapat meningkatkan perkembangan psikomotorik, kognitif, penglihatan, emosi yang hangat, dan kepribadian kepribadian yang percaya diri. Selanjutnya ada manfaat ASI untuk ibu. Pada saat memberi ASI, otomatis risiko pendarahan pada pasca persalinan berkurang. Naiknya kadar oksitosin selama menyusui akan menyebabkan semua otot polos akan mengalami kontraksi. Kondisi inilah yang menyebabkan pada hari pertama sampai hari ketiga setelah bayi lahir. Nah, yang kedua ada ASI transisi. ASI transisi ini ASI yang dihasilkan mulai dari hari keempat sampai hari ke-10. Dan yang terakhir ada ASI mature. ASI yang dihasilkan mulai dari hari ke-10 sampai seterusnya. Selanjutnya kecukupan ASI. Berat badan waktu lahir tercapai sekurang-kurangnya akhir 2 minggu setelah lahir, dan selama itu tidak terjadi penurunan berat badan lebih dari 10%. Nah, kurva pertumbuhan berat badan memuaskan, menunjukkan berat badan minggu pertama 150 sampai 250 gram setiap minggunya. Minggu kedua 500 sampai 600 gram setiap bulannya. Minggu ketiga 350 sampai 450 gram setiap bulan. Minggu keempat 250 sampai 350 gram setiap bulan. Asalnya bayi lebih banyak ngompol sampai 6 kali atau lebih dalam sehari. Yang keempat, setiap kali menyusui, bayi menyusu dengan rakus, kemudian melemah dan tertidur. Dan terakhir ada payudara itu terasa lunak setelah menyusui. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana sih agar ASI kita itu banyak gitu, mencukupi kebutuhan bayi. Di sini ada cara alami atau cara efektifnya untuk supaya ASI kita itu banyak. Dengan menggunakan daun pepaya. Nah, daun pepaya ini bisa direbus, airnya diminum, atau bisa juga dijadikan untuk sayur-sayuran. Di sini ada salah satu jurnal mengatakan seorang ibu yang tengah melahirkan banyak mengkonsumsi daun pepaya dikarenakan untuk meningkatkan produksi air susunya. Daun pepaya ini sangat bagus dikonsumsi untuk ibu yang tengah menyusui. Daun pepaya mengandung berbagai zat, antara lain vitamin A, B1, kalori, protein, lemak, hidrat arang, kalsium, fosfor, besi, dan air. Nah, selain itu, daun pepaya juga mengandung enzim pepain dan kalium. Fungsi enzim berguna untuk memecah protein yang dimakan, sedangkan kalium berguna untuk memenuhi kebutuhan kalium di masa menyusui. Baik, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Tiffany Pasmego yang telah menyajikan materi tentang ASI eksklusif. Nah, di sini saya akan membuat sesi pertanyaan atau sesi tanya jawab. Nah, bagi ibu-ibu atau responden yang ingin bertanya, silakan ajukan namanya, sebutkan namanya, dan sebutkan usianya. Baik, apakah ada dari responden yang ingin bertanya atau ibu-ibu yang ingin bertanya? Saya nanya, Mbak. Dari siapa Mbak? Ya, sebutkan namanya Bu, Mbak, terus usianya juga. Nama Yola, umur 28. Di sini saya mau menanyakan, apakah kandungan dari ASI sama susu formula itu sama, Mbak? Baik, terima kasih Mbak Yola tadi ya. Mbak Yola usia 28, yang mana pertanyaannya apakah kandungan dari ASI dan susu formula apakah sama? Itu ya Mbak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak. Kita kumpulkan dulu aja pertanyaannya dulu ya. Masih ada yang ingin bertanya lagi? Saya mau bertanya, Bu. Iya, sebutkan namanya Kak. Nama Juminawati, umur 28 tahun. Apa Kak? Pertanyaannya, apakah makanan seperti nangka, durian berpengaruh buruk kepada ASI atau enggak? Apakah bisa diulangi lagi namanya sama pertanyaannya? Apakah makanan seperti nangka, durian bisa berpengaruh buruk kepada ASI kita apabila kita berkonsumsi itu, Bu? Ya, terima kasih. Kakak siapa namanya, Kak? Maaf, terputus. Novia, siapa Kak? Juminawati. Oh, Jumina. Baik, pertanyaan dari Kak Jumina tadi, apakah memakan makanan seperti nangka, durian, itu bisa nggak berpengaruh buruk pada ASI itu ya, Kak? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, apa masih ada lagi yang ingin bertanya? Respondennya? Mungkin tidak ada ya. Jadi di sini Ananda minta teman-teman untuk bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh responden tadi. Yang pertama pertanyaannya dari Yola. Pertanyaannya adalah apakah kandungan dari susu formula dan ASI sama gitu. Dan pertanyaan kedua dari Jumina, apakah memakan makanan seperti nangka, durian itu bisa berpengaruh buruk pada ASI? Ya, bagi teman-teman yang ingin menjawab salah satu pertanyaannya. Siapa teman-teman yang ingin menjawab? Pertanyaan yang pertama tadi, ya. Baik, mungkin saya sedikit menjawab ya. Perkenalkan, nama saya Welia Dwi. Saya akan sedikit menjawab pertanyaan dari Mbak Yola tadi terkait perbedaan ASI dengan susu formula ya Mbak ya. Di sini kita ketahui kalau ASI itu adalah air susu dari ibu, sedangkan formula itu adalah bahan yang dibuat oleh pabrik dan digunakan itu juga ada pengawetnya. Kalau untuk proteinnya sendiri itu, protein dalam ASI itu dia tuh gampang banget diserap oleh bayi, sedangkan kalau misalnya protein dari susu formula itu tuh dia tuh nggak semua bayi tuh bisa mencerna kayak gitu. Jadi tuh ada bayi yang alergi sama susu formula kayak gitu atau susu kemasan seperti itu. Terus juga kalau ASI ini itu tingkatan protein dalam ASI itu kan dia itu mengandung alami ya, proteinnya alami dari tubuh ibu tadi. Jadi itu dia bisa menguatkan imun untuk anak bayi. Beda dengan
susu formula, karena kan susu formula itu kan berbagai macam ya, dia juga ada dari susu sapi atau susu lainnya seperti itu. Mungkin yang lain menambahkan. Apa ada teman-teman yang lain ingin menambahkan jawaban dari Welia? Bagaimana rasanya teman-teman? Apa pas? Pas? Baik, mungkin saya rasa cukup pas ya. Bagaimana dengan Mbak Yolanya atas jawaban yang dikasih sama Welia tadi? Iya, cukup jelas, Mbak. Ya, jadi dapat disimpulkan ya Mbak. Jadi ASI sama susu formula itu berbeda. Kalau ASI itu dia emang kandungan-kandungan nutrisi, kandungan-kandungan makanan itu dia peroleh dari tubuh si ibu atau dari hasil makan yang dimakan oleh si ibu ya. Tapi sedangkan untuk susu formula sendiri tentu itu dibuat oleh pabrik kan, tentu merupakan banyak jenis-jenis kandungan zat-zat lain yang dimasukkan ke dalamnya. Baik, terima kasih untuk Welia. Selanjutnya untuk pertanyaan Jumina, apakah ada teman-teman yang ingin menjawab? Ya. Perkenalkan, nama saya Mona Andini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Juminawati tadi, yang mana pertanyaannya tadi, apakah nangka dan durian itu mempengaruhi terhadap ASI eksklusif ya Kak? Mengkonsumsi nangka atau durian tidak memiliki efek signifikan pada ASI. Nangka yang dikonsumsi saat menyusui juga tidak memiliki dampak buruk pada bayi, seperti makanan lainnya. Tapi tetap disarankan ya Kak untuk membatasi konsumsi nangka atau duriannya saat menyusui. Belum diketahui mengenai efek signifikan nangka atau durian pada bayi, tetapi saat menyusui tetap harus memperhatikan reaksi alergi terhadap bayinya. Kadang nangka atau durian mungkin memberikan rasa pada ASI, dan rasa tersebut bisa jadi tidak disukai bayi. Oleh sebab itu, ibunya harus benar-benar memperhatikan reaksi si bayi tersebut. Baiklah, itulah jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bisa menambahkan jawaban dari saya? Ya, teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mona? Pas Kak, cukup sama jawabannya. Sama jawabannya. Ya udah, makasih Mona. Baik, Mbak Jumina, tadi pertanyaannya apakah memakan makanan nangka atau durian bisa dijawab oleh Mona tadi ya. Kata Mona tidak terlalu berpengaruh karena nangka yang berpengaruh itu kan makanan-makanan yang lain. Tetapi di sini disarankan untuk mengkonsumsi nangka dan durian itu dilarang secara berlebihan atau banyak. Kalau misalkan ingin mengkonsumsi nangka atau durian, maka konsumsilah sewajarnya aja. Itu supaya kita untuk melindungi kan, supaya nggak terjadi panas di dalam tubuh. Karena durian itu sama nangka itu sifatnya panas, jadi tidak berpengaruh kepada ASI. Nah, terima kasih kepada para responden dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menjawab pertanyaan dari responden semua. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menyimpulkan hasil penyuluhan pada hari ini. Yang pertama tadi kita membahas tentang ASI eksklusif, yang mana telah digali oleh penyaji Tiffany Fasmego. Apa sih itu ASI eksklusif? Nah, ASI eksklusif sendiri adalah ASI yang tidak ada tambahan makanan dari luar seperti kue atau pisang-pisang, bukan apa. Kalau ASI eksklusif itu emang murni dari si ibu. Sedangkan kalau untuk ASI formula itu kan banyak tambahannya. Jadi di sini juga tadi penyaji menyebutkan cara untuk memperbanyak ASI, yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi daun pepaya. Nah, di sini para ibu-ibu, kakak, atau mbak semuanya bisa mengkonsumsi daun pepaya. Caranya mungkin bisa dengan direbus daun pepayanya kan, direbus, dijadikan ulep, atau dijadikan makanan pengganti sayur, yang mana kita jadikan
ketika makan dengan nasi, lauk pauk yang lain, nah bisa sayurnya kita ganti dengan daun pepaya. Nah, juga kalau untuk mungkin kan biasanya daun pepaya itu pahit ya. Jadi bisa kalau misalkan orang kampung biasanya nih rebusan dari air daun pepaya itu mereka minum biasanya meskipun pahit. Nah, bisa juga untuk menghindari kepahitannya itu direbus 2 kali. Itu rebusan yang kedua itu yang kita konsumsi daunnya. Kita jadikan tadi sebagai sayur. Nah, untuk itu bisa juga jika tidak suka mengkonsumsi daun pepaya yang pahit, bisa kita lakukan dengan mengkonsumsi buahnya. Ya, buah pepaya itu kan banyak mengandung vitamin macam-macam ya, tentu untuk pembentukan ASI kita. Nah, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada responden dan terima kasih kepada teman-teman semua. Nah, di sini kalau ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Ibu atau responden semua, bagaimana perasaannya setelah kami melakukan penyuluhan ini?